Baiklah, kita akan mempraktekkan cara menyusun neraca saldo dan buku besar serta laporan keuangan dengan berbantuan teknik komputer. Di sini kita akan menggunakan fungsi if, sum, dan SUMIF. Untuk awalnya, di sini kita punya data awal yang terdiri atas neraca saldo awal, jurnal selama 1 tahun. Yang ketiga, format neraca saldo akhir yang akan disusun. Dan yang terakhir itu kita punya format laporan keuangan yang berisi akun-akun akhir yang akan ditampilkan. Bagian pertama, kita akan menghitung saldo debit dan saldo kredit dari neraca saldo awal dengan menggunakan fungsi if. Untuk mencari saldo debit, kita akan memasukkan rumus sama dengan if kurung buka dengan logical testnya. Jika angka pada kolom total mutasi debit lebih besar daripada total mutasi kredit, maka nilai benarnya adalah total mutasi debit dikurangi dengan total mutasi kredit, koma, dan jika tidak benarnya adalah 0, tutup kurung. Untuk memudahkan penyelesaian penghitungan saldo kredit hingga baris terakhir, kita arahkan kursor ke sudut kanan bawah kolom dan mengklik 2 kali. Maka secara otomatis perhitungan akan tercopy sampai bawah. Terus, untuk mencari saldo kredit, kita masukkan lagi rumus yang sama, yaitu sama dengan if kurung buka dengan logical test. Jika angka pada kolom total mutasi kreditnya lebih besar daripada total mutasi debit, maka nilai benarnya adalah total mutasi kredit dikurangi dengan total mutasi debit, koma, dan nilai salahnya adalah 0, tutup kurung. Dan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya dengan mengklik 2 kali pada sudut kanan bawah kolom untuk menyelesaikan perhitungan sampai baris terakhir. Atas perhitungan saldo debit dan saldo kredit tadi, maka untuk menjumlahkannya, kita akan memasukkan rumus sum. Sama dengan sum, dan di sini kita akan menarik range. Dan akan keluar hasil penjumlahan dari saldo debit. Begitu juga untuk saldo kredit. Sama dengan sum, tarik dari awal sampai akhir yang akan dijumlahkan dan enter. Maka di sana akan muncul angka yang sama yang menunjukkan bahwa saldo debit dan saldo kreditnya balance. Selanjutnya, kita akan mencoba mempraktekkan penggunaan fungsi SUMIF pada perhitungan mutasi dari transaksi jurnal. Fungsi SUMIF berguna untuk melakukan penjumlahan data dengan kriteria tertentu pada range tertentu. Contoh, kita akan menjumlahkan total mutasi akun kas kecil yang memiliki kriteria kode akun 11101. Kita masukkan rumus sama dengan SUMIF kurung buka, range-nya kita ambil kode akun yang ada pada sheet jurnal keseluruhannya, kita klik pada kolom C, maka nanti akan keblok semuanya, koma. Kemudian untuk kriterianya kita masukkan kriteria kode akun kas kecil yang akan dihitung tersebut, yaitu 11101 yang ada pada sel A3. Kemudian koma, dan untuk sum range-nya kita ambil kolom debit dari sheet jurnal karena kita di sini akan menjumlahkan total mutasi bagian debit untuk kas kecil yang ada pada jurnal. Dan kemudian untuk bagian ini kita harus absolutkan dengan memencet F4. Dan terakhir tutup kurung. Enter. Untuk memudahkan perhitungan sampai ke bawah, kita melakukan seperti yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan mengklik 2 kali pada sudut kanan bawah kolom. Maka secara otomatis perhitungan sampai bawah akan
terhitung dengan sendirinya. Untuk menghitung mutasi kreditnya, seperti yang telah kita lakukan pada debit tadi, kita masukkan rumus SUMIF sama dengan SUMIF kurung buka, range-nya kita ambil kode akun di sheet jurnal. Secara keseluruhan dengan memencet C, maka akan memblok sampai ke bawah, koma. Kemudian kita mengklik kriteria kode akun kas kecil tersebut 11101 pada kolom A3, koma, dan untuk sum range-nya kita ambil kolom kredit di sheet jurnal, karena di sini kita akan menjumlahkan total mutasi bagian kredit. Dan jangan lupa untuk mengabsolutkannya dengan memencet F4, dan terakhir tutup kurung. Kemudian untuk di kolom saldo, kita akan menghitung menggunakan fungsi if seperti menghitung saldo debit dan kredit di neraca awal tadi, yaitu neraca saldo awal. Gunanya untuk mengetahui angka saldo akhir dari masing-masing akun yang ada tersebut. Baiklah, kita masukkan rumus sama dengan if buka kurung dengan logical test. Jika angka pada kolom mutasi debit lebih besar daripada mutasi kredit, maka nilai benarnya adalah total mutasi debit dikurangi dengan mutasi kredit, koma, dan jika nilai salahnya adalah 0, tutup kurung. Begitu juga dengan untuk kredit. Kita masukkan rumus sama dengan if buka kurung dengan logical test. Jika angka pada kolom mutasi kredit lebih besar daripada mutasi debit, maka nilai benarnya adalah mutasi kredit dikurang mutasi debit, koma, dan nilai salahnya adalah 0, tutup kurung. Selanjutnya, kita beralih ke bagian selisih. Untuk menghitung perubahan atas kenaikan dan penurunan jumlah total mutasi di neraca saldo awal dengan mutasi di neraca saldo akhir, kita masukkan rumus sama dengan C3 dikurangi dengan total mutasi debit akun kas kecil di neraca awal enter, maka akan keluar jumlah dari selisih antara total mutasi di neraca saldo awal dengan mutasi di neraca saldo akhir. Begitu juga dengan kredit. Kita masukkan rumus sama dengan D3 dikurangi dengan total mutasi kredit akun kas kecil di neraca awal, enter, maka akan keluar selisih kredit total mutasi di neraca saldo awal dengan mutasi di neraca saldo akhir. Kemudian untuk memastikan bahwa debit dan kreditnya balance, kita akan menjumlah masing-masing debit dan kredit menggunakan fungsi sum. Rumusnya sama dengan sum buka kurung dan blok dari C3 sampai C55, yaitu area yang ingin kita jumlah, dan tutup kurung, enter. Nah, untuk memudahkan perhitungan debit dan kredit keseluruhan, kita arahkan kursor ke sudut kanan bawah kolom dan menariknya ke kanan. Ini akan otomatis membuat rumus perhitungan sum tercopy untuk setiap kolom debit dan kredit. Bisa kita lihat bahwa setiap pasangan kolom debit dan kredit di situ angkanya sama, yang menunjukkan bahwa debit dan kreditnya balance. Berikutnya kita lanjut ke laporan keuangan menggunakan fungsi SUMIF.
Di sini kita sudah punya nama akun beserta kode akun yang sudah disusun sesuai dengan format laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Kita mencari saldo akhir dari masing-masing akun dengan memasukkan rumus sama dengan sum if kurung buka. Kita ambil range-nya dari sheet neraca saldo akhir dan pilih range-nya di kolom A yang berisikan kode akun. Kemudian kita absolutkan dengan memencet tombol F4, kemudian koma. Untuk kriterianya, kita ambil kode akun yang akan dijadikan kriteria pada sheet laporan keuangan, kemudian koma. Dan untuk sum range-nya, kita ambil kolom E pada sheet neraca saldo bagian akhir, di bagian saldo debit, dan diabsolutkan dengan F4, dan terakhir tutup kurung. Kemudian arahkan kursor ke kanan bawah kolom dan drag sampai bawah. Maka otomatis saldo laporan keuangan bagian debit akan terjumlahkan sesuai dengan akunnya masing-masing. Untuk kredit begitu juga. Masukkan rumus sama dengan sum if, buka kurung, kita ambil range-nya dari sheet neraca saldo akhir dan pilih range-nya di kolom A yang berisikan kode akun. Kemudian kita absolutkan dengan memencet tombol F4. Kemudian koma. Untuk kriterianya, kita ambil kode akun yang akan dijadikan kriteria pada sheet laporan keuangan, kemudian koma. Dan untuk sum range-nya, kita ambil kolom F pada sheet neraca saldo akhir di bagian saldo kredit dan diabsolutkan dengan F4, terakhir tutup kurung, enter. Selanjutnya kita akan mencari total dari masing-masing pos pada laporan keuangan dengan menggunakan rumus sum. Contoh untuk bagian aset lancar, masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, dan blok kolom yang ingin dijumlahkan. Begitu juga untuk sisanya. Untuk aset tetap, kita masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok yang bagian debitnya, tutup kurung, kemudian dikurangi sum atas jumlah yang bagian kreditnya, tutup kurung, dan enter. Untuk bagian aktiva lain-lain, gitu juga, sama dengan sum, kemudian blok yang ingin dijumlahkan. Dan untuk jumlah akun aset tidak lancar sama dengan aktiva tetap ditambah aktiva lain-lain. Untuk saldo utang lancar, menjumlahkannya sama dengan sum, buka kurung, dan blok yang ingin dijumlah. Kemudian untuk pos utang, menjumlahkannya sama dengan utang lancar ditambah utang jangka panjang. Untuk jumlah modal sama dengan sum, buka kurung, dan blok yang akan dijumlahkan. Dan kita masuk di bagian laporan laba rugi. Untuk menghitung total jumlah beban pemasaran dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum, buka kurung, dan blok bagian yang ingin dijumlah. Untuk menghitung pos beban administrasi dan umum, menjumlahkannya dengan cara sama dengan sum dan blok bagian yang akan dijumlah. Lalu untuk menjumlah pos-pos beban yang ada di laporan laba rugi, kita masukkan rumus sama dengan beban pemasaran ditambah beban administrasi dan umum. Dapatlah total beban-beban. Lalu untuk menghitung laba atau rugi dari laporan laba rugi tersebut, kita akan menggunakan rumus sama dengan
penjualan dikurang harga pokok penjualan dan dikurang beban-beban, maka akan dapat laba atau rugi dari laporan laba rugi. Di sini tercantum angka minus 18.500.000, yang berarti laporan laba rugi ini adalah rugi. Itu tadi video tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah!